20, 10, 11, 60, 14. Pada kesempatan kali ini akan membahas video mengenai konsep investasi syariah untuk memenuhi uji capai pembelajaran mata kuliah Pasar Keuangan Islam dengan dosen Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA CDI. Buat teman-teman yang penasaran, jangan sampai kelewatan. Check it out. Konsep investasi syariah. Sebelum lebih lanjut membahas konsep investasi syariah, kita harus tahu dulu nih, apa itu investasi, apa arti kata investasi dalam bahasa Arab, dan apa itu investasi menurut para ahli. Jadi, investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, investasi dalam bahasa Arab sama dengan istilah istimar yang artinya menjadikan berbuah atau berkembang dan bertambah jumlahnya. Lalu, investasi menurut para ahli salah satunya adalah James C. Van Horn yang mendefinisikan investasi sebagai kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa investasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, individu, kelompok, bahkan bagi negara. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut diperlukan beraneka ragam barang dan jasa yang pengadaannya memerlukan berbagai tahapan dan proses. Proses atau tahap awal dari pengadaan barang dan jasa tersebut adalah dengan melakukan investasi saat ini untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Secara umum, konsep investasi adalah yang pertama, menempatkan dana pada masa sekarang, yang kedua, jangka waktu tertentu, dan yang ketiga, guna mendapatkan manfaat balas jasa atau keuntungan di kemudian hari. Lalu lanjut ke konsep investasi syariah. Dalam ajaran Islam bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi sekaligus kegiatan muamalah, yang mana mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu, berdasarkan kaidah fikih bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya atau haram. Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya, dalam ajaran Islam, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Landasan syariah yang mendasari investasi diantaranya, yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan yang terakhir terdapat pada hadis riwayah Al-Baihaqi dari Ibnu Umar yang bunyinya Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pendapat para ahli fikih atau ajaran Islam, sesuatu yang dilarang atau diharamkan adalah yang pertama, haram karena bendanya atau zatnya. Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis telah dilarang atau diharamkan, seperti babi, minuman keras, bangkai binatang, dan darah. Yang kedua, haram selain karena bendanya atau zatnya. Benda-benda yang diharamkan karena zatnya artinya benda-benda tersebut benda-benda yang dibolehkan. Akan tetapi benda tersebut diharamkan karena disebabkan adanya unsur tadlis, tagrir atau gharar, riba, dan terjadinya ihtikar dan bai najas. Lalu yang ketiga, tidak sahnya akadnya. Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya, maka pada kegiatan ini, benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal, tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau perjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut dilarang atau diharamkan oleh ajaran Islam. Khalifah Umar juga menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan berkata, mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya.
dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan umatnya untuk melakukan investasi. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip Islam, karena terdapat aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam. Di antaranya, yang pertama, aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua, aspek halalan. Artinya, suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Yang keempat, aspek pengharapan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat batasan-batasan pada investasi syariah, yaitu terdapat pada Fatwa DSN nomor 40 DSN MUI 10 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Pada intinya, terdapat produk-produk investasi yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Produk tersebut harus memenuhi syarat antara lain, yang pertama, jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur darar, gharar, maisir, dan zulm seperti najas, bai al-ma'dun, insider trading, menyebarluaskan informasi dan menyesatkan untuk peroleh keuntungan transaksi yang dilarang, dan masih banyak lagi. Aspek kehalalan investasi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, niat dan motivasi. Motivasi yang halal adalah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang win-win, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua, transaksi. Transaksi bisnis yang dibenarkan adalah memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi. Lalu, barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal yang diketahui karakteristiknya oleh pihak yang terlibat. Kemudian, bentuk transaksi jelas baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir, adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan transaksi. Sesudah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurigaan apalagi wan prestasi. Yang keempat, penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Kehalalan itu tidak cukup hanya pada barang atau jasa, melainkan juga penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak benar atau tujuan yang tidak benar meskipun benda atau jasa tersebut pada asalnya halal, maka ia akan jatuh juga kepada hukum haram. Sedangkan aspek prinsip maslahah berdasarkan pada asas manfaat yang merupakan hal yang esensial dalam bermuamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya, yaitu manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi, dan manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, pasti kita udah bisa simpulin dong, apa itu perbedaan investasi syariah dengan investasi lainnya. Yang pertama, dalam perolehan keuntungan, jika investasi konvensional pasti menggunakan suku bunga, sementara investasi syariah akan fokus menggunakan sistem bagi hasil yang mana versi ini bebas dari unsur riba, gharar, dan hal yang merugikan lainnya yang justru diharamkan dalam Islam. Yang kedua, di awal menjalankan investasi syariah harus menggunakan akad.
Sedangkan konvensional simpel, hanya menekankan kepada kesepakatan tanpa jelas aturan halal atau haramnya. Dan poin ketiga, yang membedakan investasi syariah dengan konvensional adalah tujuan dari investasi itu sendiri. Umumnya pada investasi konvensional hanya untuk meraih return setinggi-tingginya. Lain halnya dengan investasi syariah, hal itu bukan tujuan utama, justru mengedepankan Socially Responsible Investment atau SRI. SRI sendiri adalah suatu bentuk strategi investasi yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebajikan sosial. Akad-akad syariah dalam investasi. Terdapat 5 akad. Yang pertama, akad musyarakah atau syirkah atau perkongsian, yaitu akad kerjasama. Yang kedua, akad mudharabah, yaitu kerjasama antar pihak pemilik modal dengan pihak pengusaha. Yang ketiga, akad ijarah atau sewa-menyewa. Yang keempat, akad kafalah, yaitu akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin. Dan yang kelima, akad wakalah atau perwakilan, yaitu akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Pola investasi dalam syariah. Yang pertama, saham syariah. Menurut DSN, saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham merupakan surat berharga yang mewakili penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. Yang kedua, obligasi syariah. Dalam fatwa dari DSN nomor 33 menjelaskan mengenai obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Tujuan investasi syariah. Yang pertama, memenuhi kebutuhan atau needs. Yang kedua, memenuhi keinginan atau wants. Pandangan syariah tentang kegiatan investasi. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dapat dijamin tercapainya kesejahteraan lahir batin atau falah. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan berinvestasi. Adapun pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan. Hal ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi. Investasi adalah bentuk aktivitas ekonomi sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan atau tidak diproduktifkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungan saja. Agar terhindar dari investasi yang tidak Islam, maka setiap dari harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga materi-materi yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf.